Assalamualaikum Pak Gali. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Gali? Alhamdulillah baik Ibu, sehat alhamdulillah. Oke baik Pak Gali. Iya. Aduh terima kasih ya Pak Gali sudah bersedia memenuhi undangan saya Pak Gali. Sama-sama Ibu, sama-sama. Tapi tidak akan lama. Iya, siap Paling Ibu. kurang lebih 10 menitan. Siap Ibu, siap. Ibu. Nah, adapun yang menjadi alasan kenapa Pak Gali saya undang ke sini yaitu dikarenakan kita itu ya bulan sekarang itu akan mengadakan supervisi akademik ya. Nah, jadi Pak Gali nanti saya harapkan untuk segera mempersiapkan apapun yang menyangkut kegiatan supervisi tersebut. Siap, baik Ibu, baik. Untuk mempermudah Pak Gali nanti apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian hal-hal apa saja yang nanti menjadi penilaian. Nah, saya sudah buatkan di sini. Ini rubriknya ya, rubriknya. Iya, betul. Nah, jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Ya, baik Ibu, ini sudah jelas Bu, sudah jelas semuanya. Insya Allah sudah mengerti saya semuanya. Ya, tinggal melaksanakannya mungkin Bu ya. Ya, semoga ya lancar nanti. Amin. Baik Pak Gali, kalau misalnya nanti Pak Gali tujuan pembelajarannya mau seperti apa Pak Gali? Untuk tujuan mungkin nanti saya itu kan akan mengambil di kelas 11 MIPA 4 ya untuk pembelajarannya sejarah Indonesia. Jadi saya itu sekarang maju ke KD 3.2. Nah, untuk materinya adalah mengenai perjuangan sebelum abad ke-20 ya. Nah, itu. Jadi untuk tujuannya mungkin peserta didik diminta untuk menganalisis perjuangan sebelum abad ke-20 karena memang perjuangan abad ke-20 itu di berbagai daerah ada perjuangan, ada perang Padri, ada perjuangan Patimura, nah terus lagi ada perjuangan di Medan, Sisingamangaraja, nah itu banyak sekali ya, ada Puputan di Bali, nah itu sangat banyak sekali. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau siswa diharapkan akan menganalisis ya perjuangan sebelum abad ke-20 itu ya, bagaimana tipikal atau karakteristik perjuangannya itu Ibu. Iya. Oh, berarti menganalisis saja. Iya, menganalisis. Soalnya banyak ya. Iya, menganalisis betul. Nah, coba kalau misalnya seperti itu nanti untuk pengembangannya ke siswanya seperti apa Pak? Nah, untuk kepikiran oleh saya pengembangannya adalah jadi untuk menganalisisnya tersebut karena peperangannya banyak dan perjuangannya di berbagai daerah dan tidak akan mungkin selesai dalam satu pertemuan dua pertemuan ini. Betul. Nah, makanya mungkin saya akan dibuat skemanya project Bu. Project based learning. Iya, metodenya project based learning. Jadi nanti peserta didik akan membuat sebuah video penjelasan atau presentasi sederhana. Nah, tetapi presentasi sederhana ini nanti saya akan kaitkan dengan teknologi abad 21 ini. Jadi saya nanti skemanya akan menggunakan podcast. Nah, akan menggunakan media TikTok juga, akan menggunakan media Canva juga. Nah, peserta didik tinggal memilih mereka keinginannya bagaimana nanti per kelompok. Tapi kelompoknya bukan kelompok besar, tapi kelompok kecil ini. Seperti itu. Kalau itu kan untuk ke siswa. Ya. Untuk pengembangan diri ke Pak Gali? Untuk pengembangan dirinya, jadi saya juga akan semakin semakin terbuka dan semakin mungkin akan lebih mahir ke depannya mengenai teknologi yang sekarang dipakai ya. Nah, itu dan sekaligus juga lebih mengenal lagi apa kekurangan dan kelebihan dari teknologi tersebut. Nah, karena saya lihat anak-anak itu kan kalau saya lihat di tontonannya banyak yang YouTube. Nah, dan mereka banyak lihat ada podcast juga. Nah, itu ada podcast. Nah, mereka senang seperti itu. Apalagi kan tantangan belajar sejarah ini ngantuk. Ya, nah, itu bagaimana supaya peserta didik ini antusias. Nah, makanya saya juga harus bisa mengembangkan diri dan memberikan feedback atau manfaat buat diri, terutama mengejar anak dalam hal teknologi. Nah,
luar biasa mengikuti kodrat zaman Betul, akhir, ya. betul. Seperti itu. Minatnya kan udah Iya. ke teknologi sekarang ya Pak, Betul. luar biasa keren sekali. Iya. Nah, strateginya ada Pak? Strategi-strateginya mungkin tadi yang saya katakan Bu ya, jadi saya akan menggunakan PJBL atau project based learning itu. Nah kemudian nanti anak-anak untuk pertemuan pertama ini akan dibagikan kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka dan inginnya seperti apa, apakah podcast ataukah Canva ataukah mungkin nanti media TikTok yang mereka akan gunakan. Nah tentunya nanti ada pakem-pakem yang akan saya jelaskan di kelas ya, apa yang harus mereka cari dan bagaimana aturan mainnya ketika mereka menggunakan ketiga platform tadi. Nah itu kemudian nanti di pertemuan selanjutnya mungkin pengerjaan proyeknya tersebut. Nah, pengerjaan proyek lalu mereka akan presentasi dulu. Nah, apa kekurangannya, apa kelemahannya, tapi bukan hasil ya Bu. Jadi apa kesulitan mereka dalam membuat proyek tersebut. Nah, kita akan diskusikan bersama nah bagaimana baiknya nanti. Nah, seperti itu yang luar biasa. Itu yang saya kepikirnya seperti itu Bu. Berarti nanti ada refleksi ya dari pembelajaran. Betul Ibu. Luar biasa sekali Pak Gali ya. Iya. Ya, mungkin nanti Pak Gali mohon untuk dipersiapkan saja ya. Luar biasa sekali tujuan pembelajarannya keren, strateginya sudah tertata ya. Kemudian perkembangan yang diharapkan siswa dan juga yang akan dilakukan untuk pengembangan diri Pak Gali juga udah jelas sekali. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas bisa ya terlaksana dengan lancar. Siap. Nah, nanti kira-kira kapan ya Pak Gali ada waktunya biar Pak Gali ada waktu gitu ya, nanti saya mengikuti jadwal Pak Gali kira-kira kapan Pak? Kira-kira kalau saya hari Jumat Ibu, hari Jumat tanggal 22 ya, 19 ya kalau iya, 20 Ibu, 20 ya, 20 Ibu, hari Jumat tanggal 20 bulan Oktober ya, besok jam ketiga keempat Ibu, saya siap ya, boleh Ibu. Saya tuliskan dulu. Boleh Ibu. Oke, baik. Jam ketiga keempat? Iya, jam ketiga keempat Ibu. Saya tunggu aja ya di kelas ya Bu ya. Iya. Nanti saya akan langsung ke kelas. Iya. Waduh, terima kasih ya Pak Gali ya. Sama-sama. Mudah-mudahan acara supervisinya, program supervisi kita ini berjalan dengan lancar ya Pak Gali. Amin Ibu. Semoga sehat. Amin. Ya. Baik Pak Gali, mungkin hanya sekian ya untuk pertemuan kali ini ya dari dari observasi ini. Siap, baik. Ya, mohon dipersiapkan. Amin Ibu, siap Ibu, siap insyaallah. Ya. Mangga Pak Gali ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Jadi hari ini skemanya Bapak akan membagi kelompok ya, tidak ada bagi kelompok tapi project ya, jadi hari ini pembagian kelompok, kemudian aturan bagi kelompoknya nanti bagaimana ya, kelompoknya jadi kelompok kecil ya, kemudian project tersebut tidak akan dipresentasikan hari ini ya, jadi hari ini hanya aturan main saja ya, jadi sistemnya nanti kita bimbingan ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Bahagia ya. Oke, hari ini masuk semua tidak? Tidak. Nah, siapa aja hari ini tidak masuk? Kalau di sini hanya Cynthia saja. Kalau Sinta, mohon maaf, kenapa jadi Cynthia ya? Sinta saja sendiri. Oke, ya berarti ada yang belum hadir ya. Oke, kalau begitu kita absen dulu ya, karena kalau di agenda hanya nampak satu aja, ternyata ada juga yang tidak hadir ya. Nah, sebentar kita absen dulu hari ini dan mulai agak sehat bager.
Alhamdulillah, semangat. Semangat ya. Oke ya. Alvina hari ini hadir. Oke, terima kasih. Andin. Oke, terima kasih. Anissa. Oke, mantap. Astrid. Oke, siap. Dinda. Oke, mantap juga. Egi. Oke, mantap. Erik. Sakit Erik tuh ya. Oke, Fatia. Oke, hadir. Izin apa? Sakit ya. Oke ya. Firas. Oke, mantap. Wafat. Oke, siap. Janjan. Oke, terima kasih. Alia. Oke ya. Sudah semua di absen. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, jadi kita doakan yang 4 orang ini mudah-mudahan cepat sembuh karena rata-rata sakit ya semuanya ya. Memang ini adalah di musim kering. Nah, kalian juga harus pilih-pilih makanan dan harus banyak minum juga ya karena kelihatannya kan sekarang lagi musim penyakit batuk pilek dan pilek ya. Nah, itu biasanya terus ya. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, seger ya, tapi kan efeknya ya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke materi baru sebetulnya, materi bab 2. Nah, sebentar Bapak materinya akan kasih di grup ya. Nah, sebentar materinya. Akan Bapak berikan di grup. Silakan boleh dibuka oleh akun-nya ya, dan Bapak akan kasih di grup. Oke. Bapak sudah berikan. Jadi materi hari ini adalah materinya mengenai perjuangan ya. Perjuangan sebelum abad ke-20. Nah, jadi ini yang akan kita bahas materi untuk bab 2 ini ya. Nah, jadi kita akan meneruskan. Yang pertama adalah mengenai penjelajahan samudra. Nah, kemarin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang, sebulan ke belakang juga kita sudah membahas mengenai kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Nah, jadi yang paling lama menjelajah dan paling lama tinggal di Nusantara itu negara apa? Negara Belanda. Nah, otomatis di sini berarti kita akan melihat drama-drama Belanda di dalamnya. Bagaimana ketika Belanda datang sampai kita bisa menyimpulkan bahwa Belanda itu datang pertama bertamu dan kita sadar, masyarakat zaman dulu sadar bahwa Belanda itu datang bukan untuk bertamu tapi untuk menjajah. Nah, jadi hari ini kita akan kebalikannya. Kemarin dari sisi Belandanya, kita masuk sekarang ke sisi warga negara Indonesianya ya. Nah, warga negara Indonesia sebetulnya ketika datang Belanda bagaimana? Apakah mereka melawan ataukah mereka bekerja sama dengan 320 tahun itu? Melawan atau menjalin kerjasama? Melawan. Nah, ini jadi hari ini kita akan melihat perlawanan tersebut. Nah, ingat zaman dulu belum ada gerakan WA, sedangkan fakta Indonesia itu adalah negara yang berpulau dengan berpusat di Pulau Jawa. Otomatis kan intinya pada saat itu kan Belanda datang ke Sumatera, datang ke Kalimantan, datang ke Sulawesi, ke Pulau Jawa, bahkan ke Pulau Bali. Nah, sedangkan pusatnya di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa sadar bahwa Belanda itu datang ke Nusantara untuk menjajah. Nah, jadi kita tidak bisa nyari tahu, misalnya ke orang Sumatera bahwa Belanda itu datang menjajah. Kita siap untuk melawan. Nah, jadi otomatis di sini perlawanannya tidak seragam. Makanya kenapa misalnya kalau di rumor bahwa Belanda datang ke Nusantara sampai menjajah itu adalah 320 tahun ya. Nah, dari situlah mulainya. Yang kenapa? Karena kita tidak langsung bisa melawan karena perjuangannya hanya sedikit-sedikit atau satu wilayah. Nah, itu yang mempersulitkan Indonesia untuk mengusir penjajah dan merdeka. Betul sekali. Nah, di sini untuk penjajahan tersebut, nah mungkin kalian ada yang tahu. Nah,
penjajahan melawan Belanda itu dari wilayah mana aja? Seperti mungkin perang-perangnya. Ada yang tahu? Perangnya atau misalnya perlawanannya di wilayah mana aja? Di Maluku. Seperti nama perlawanannya apa? Ayo. Di Maluku. Kemudian di mana lagi? Yang perempuan. Coba di mana lagi? Di Pulau Jawa ada tidak perlawanannya? Di mana? Seperti mungkin cluenya ini pahlawannya yang suka pakai sorban yang dikepalakan yang warna putih. Nah, yang ada perlawanan Aceh, betul. Dia di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa? Pulau Jawa karena suka ada kalau SD kalian pahlawannya suka dijajar dipajang ya. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian apa lagi? Perlawanan kalau yang di Padang atau di Sumatera Barat. Perang Ayo. Oke, atuh. Ini di wilayah Sulawesi atau Kalimantan, di Sulawesi Selatan. Suka ada di Uang Seribu yang dulu. Oke, di Sumatera ada perang Padri. Kalau yang di Sulawesi, kalian tadi keluarnya di Sulawesi katanya sudah betul jawabannya ya. Di Sulawesi pahlawannya ada di Uang Seribu yang bawa pulau. Oke, Patimura. Nah, dari Sabang sampai Merauke kita itu berlawan ya, melawan di satu itu melawan penjajah. Nah, Bapak tidak mungkin menjelaskan satu persatu ya. Nah, makanya di sini sebetulnya materinya adalah tujuan belajar materi ini adalah kalian menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Nah, banyak ada perang Pati, perang Diponegoro, perang Aceh, perang perlawanan Patimura, semuanya ada. Dan Bapak tidak mungkin dijelaskan satu per satu. Nah, makanya di sini untuk membahas perlawanan tersebut yang dianalisis kalian, jadi kita akan menggunakan proses pembelajarannya adalah proses project ya, atau dalam bahasa kerennya disebut project based learning ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah projectnya. Projectnya apa? Nah, projectnya kalian membuat sebuah video ya. Nah, videonya bagaimana? Nah, videonya satu. Nah, kita menggunakan mungkin Bapak akan menggunakan ada 3 media yang akan kita gunakan. Kalian tinggal pilih saja. Yang pertama adalah video tersebut dibuatkan podcast ya. Podcast kalian. Nah, lalu setelah podcast tersebut nanti berarti kalian akan masuk ke kanal YouTube ya. Masuknya nah di situ. Kemudian media yang kedua kita gunakan adalah media videonya ada TikTok. Nah, TikTok ya yang suka kalian JJ, yang suka di langit ada matahari ya. Nah, boleh silakan ya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada Canva ya. Nah, ada 3 ya, ada Canva juga. Nah, bagaimana aturan mainnya? Nah, aturan mainnya yaitu sama-sama semuanya durasinya 30 menit. Ya, nah 30 menitnya seperti apa? 1, kalau kalian menggunakan media podcast, ya, kalau kalian membuat podcast, kalian mengobrol di podcast tersebut 20 menit, ya. Nah, kemudian 10 menitnya kalian presentasi di depan untuk menanggapi atau teman-temannya, misalnya yang ingin bertanya tentang isi podcast tersebut. Nah, itu, ya. Ya, 20 menit itu untuk video podcast ditayangkan di depan. Nah, kemudian nanti kalian akan tunggu di depan. Nah, misalnya setelah ditayangkan, apakah mungkin ada yang bertanya? Nah, mungkin itu 10 menit kita akan tanya jawabnya di situ, ya misalnya. Yang kedua, kalau misalnya TikTok itu videonya 10 menit. Kita maksimalkan 10 menit. Videonya bagaimana syaratnya? Boleh voice over menggunakan suara kalian ataupun menggunakan musik ya, musik JJ silahkan ya. Nah, tampilkan ke depan. Setelah itu 10 menit kalian mempresentasikan hasil dari videonya. Kemudian 10 menit lagi kalian akan menunggu teman-temannya untuk takutnya bertanya tentang materi. Jadi pas 30 menit. Kemudian untuk Canva, kalian pembuat Canva seperti PowerPoint Canva-nya.
Ya, nah kemudian kalian akan maju ke depan untuk presentasi full 30 menit. Ya, nah 20 menit untuk menjelaskan materi, 10 menitnya untuk menjelaskan atau misalnya ingin tanya jawab ya dari teman-temannya ya. Nah itu untuk aturan main dari podcast. Kemudian untuk podcast sebagai penilaiannya apa yang dinilai? Satu yang dinilai adalah semuanya kekreatifan ya, kreativitas kalian dalam membuat karya tersebut. Kemudian adalah ketepatan materi. Nah, bagaimana penilaian podcast? Penilaian podcast tersebut apa misalnya kreatif, tidak mungkin kan kalau podcast itu videonya pakai gambar-gambar atau misalnya di edit menggunakan gambar yang warna-warni ya, tidak mungkin. Tetapi kalau podcast mungkin set ruangan itu adalah berarti effort kalian ketika nge-set ruangannya. Misalnya di sini ada perlawanan Hardy, ada pahlawan dari perang Hardy misalnya, terus kalian misalnya ada di setting latar semuanya ya. Nah, ataupun tidak seperti itu, Pak Selma ingin ngobrolnya misalnya di pemandangan luar, boleh, silakan. Di mana mau misalnya di Curug, mau di Bukit, silahkan. Yang terpenting ingat suaranya ya, jangan sampai kena angin ya, jadi nah itu ya. Nah itu jadi dipersilahkan ya untuk podcast terutama. Terus yang kedua adalah bagaimana aturan pakaian untuk podcast. Boleh menggunakan pakaian bebas ya, silahkan menggunakan pakaian bebas. Kemudian yang jelas untuk perempuan, bebas tersebut adalah berarti tetap harus berkerudung untuk perempuan. Dan untuk pakaian mungkin yang tidak boleh adalah intinya sobek-sobek ya. Nah itu ya, itu yang untuk pakaian. Terus Pak, boleh sambil makan dan minum, silahkan. Ya, ini ngobrol santai seperti biasa, tapi ngobrolnya ada berfaedah ya. Nah, mungkin kalian yang biasa suka debat atau suka biasanya ngobrol tentang yang faedah, ini berasa biasa ya. Nah, gitu. Jadi merasa santai nantinya ya. Nah, itu. Kemudian kalian boleh sambil makan dan minum, yang tidak boleh adalah sambil merokok saja ya. Nah, ini mohon maaf ya, yang suka tembakau ya. Nah, gitu. Jadi ini dibebaskan, silakan. Terus bagaimana Pak bahasanya? Ya bahasanya di sini ya seharusnya bahasa yang baik dan benar dan baku ya. Tetapi kalau keceletot kalian menggunakan iya teh, misalnya menggunakan campuran bahasa Sunda, tidak apa-apa ya. Nah jadi misalnya kalian ada aturan-aturannya, misalnya ini bagaimana kalau misalnya bahasanya resmi sekali, biasa aja, jadi jangan terlalu resmi bahasanya, kalian kayak ngobrol biasa, jadi jangan sampai terlihat terlalu tegang ya. Nah terlalu kaku gitu ya, jadi santai aja ya. Nah itu adalah untuk aturan dari podcast ya. Nah untuk aturan podcast. Kemudian untuk TikTok mungkin, nah itu untuk TikToknya mungkin kita maksimalkan 10 menit, nah kreativitasnya juga. Nah kemudian setelah kreativitas, mungkin kalian silakan editannya mau tag video, mau voice over, mau apapun diperbolehkan, silakan kembali lagi kepada kalian. Nah kalau misalnya PowerPoint sama kreativitas juga, kalian di PowerPoint-kan. Ya, setelah PowerPoint tersebut ada, kemudian kalian tampilkan ke depan. Nah, itu adalah untuk tugas dari tugas dari proyek sekarang ini ya, untuk materinya. Oke, nah gimana kira-kira? Kalau podcast topiknya seputar ini. Iya, seputar nanti. Iya. Kenapa? Jadi yang dibahas itu dari semua perlawanan. Tidak, hanya satu materi nanti sebentar ya. Nanti akan dibagi materinya ya. Nah, tenang untuk materi, tenang. Jadi kebagian hanya satu materi saja. Untuk kelompoknya itu hanya 2 orang saja. Ya, kelompoknya 2 orang itu boleh sama siapa? Boleh mau teman sebangku, boleh tidak teman sebangku, boleh misalnya lawan jenis, boleh sejenis juga. Silahkan ya. Bisa mau dengan lawan jenis. Yang terpenting di sini kalian enak untuk kerjasamanya, enak untuk saling supportnya satu sama lainnya, enak untuk diajak kerjasamanya. Silahkan. Nah, bagi yang tidak kebagian kelompok, terutama yang tidak sekolah, nanti akan dimasukkan ke teman-temannya. Nah, jadi nanti misalnya di kelas ini mungkin ini tidak genap ya, ada yang misalnya ada yang berdua, ada yang bertiga. Nah, ini mungkin yang berdua nanti ada 1 orang yang misalnya ditampung di kelompok yang mana. Nah,
Nah, nanti ya. Nah, itu jadi untuk materi hanya satu orang satu. Nah, silakan kalian pikirkan sekarang kelompoknya, ya kelompoknya mau sama siapa-siapanya. Nah, kemudian pikirkan juga kalian proyeknya mau apa, mau podcast kah, mau Canva kah, atau TikTok kah? Silahkan ya. Oke, sebelum Bapak merilis materi, ada yang ditanyakan dulu tidak untuk materi, untuk tugasnya, bukan tugas ya, proyeknya podcast atau TikTok atau kah, satu lagi tadi Canva. Coba ada yang ditanyakan tidak mengenai aturan mainnya. Untuk tugas ini harus selesai berapa minggu? Nanti kita sepakati juga bersama, kita diskusi juga ya hari ini. Ya, untuk tugas tersebut selesainya sambutnya kalian kapan selesainya ya. Nah, itu. Ada yang tanya dulu, mangga. Pak, kalau buat video TikTok itu kan di sini 10 video kan? Iya. Berarti ini di sini bisa tentang voiceover doang. Iya, voiceover berarti voiceover ada tag-nya berarti. Ada ilustrasi. Iya, nah itu ada ilustrasinya. Kalau video podcast, Nah, ini bagaimana cara pengeditannya, terus bagaimana ini apa-apanya seputar materi, boleh seputar pembuatan video tersebut juga. Nah, boleh semuanya dijelasin. Kenapa? boleh dikasih. Boleh, silakan sekreatif mungkin karena di sini penilaiannya kreatif ya. Nah, gitu. Ada lagi itu yang ditanyakan bertugas. 2 orang doang. Iya, dua orang. Kenapa dua orang? Karena memang ini materinya banyak ya. Materinya jadi satu orang nanti hanya satu materi saja. Nah, apa yang dicarinya? Nanti kalian bingung. Yang dicarinya misalnya tentang peran pabrik. Bapak tulis di depannya. Tokoh-tokoh yang terlibat. Sekretaris boleh. Mangga bagus ya. Kalau Pak tulisin semua materinya ya. Nah, ini dihapus saja apa? Ada perjuangan ada? Ya, yang ini aja, yang ini aja jawabannya. Ya, ini aja. Ya, hitamnya harus. Isi mau dihapus yang atasnya boleh. Ya, silakan. Silakan sambil dibaca, sambil kalian pilih-pilih materinya mau yang mana ya. Di sini ada teman yang tidak sekolah hari ini. Perlawanan rakyat Aceh ada Nadi dan Iksan, ini menggunakan media TikTok ya. Nah, kemudian perlawanan rakyat Maluku ada Wafat, Sinta dan Kiras ada TikTok juga. Perlawanan Sultan Agung ya. Nah, Jaris dan Lido ini podcast, mantap ya. Nah, ini ya. Oke, perlawanan rakyat Banten ada Gubang, Indonesia ini tanpa. Oke, berarti ini presentasi ya nanti ya. Perlawanan rakyat Makassar ada Ibrahim dan Janjan ini podcast, mantap. Ya, Mas jauh lebih pintar lah. Mungkin ya kalau Bapak yang ada Kevkan, ada Tim Master ya. Terus dan yang lainnya pastilah kalian tahu ya. Oke, nah ini setelah kelompok kita berarti hari ini masuk ke kesepakatan untuk tugas ini, proyek ini. Kira-kira proyek ini mau berapa minggu dikerjakan dari mulai minggu ini mulainya? 1 tahun? 1 tahun maaf kepada dia. Nah itu ya. Oke, mau berapa minggu kira-kira? Oke, kalau 4 minggu Bapak belum bisa kabulkan karena memang kita November ini kan sudah puas ya, November akhir. Jadi sebetulnya sejarah masih ada 1 bab lagi. Nah, jadi mungkin antara 2 dan 3 saja Bapak.
15 apa? 15 hari. Wah, tetap ya agak boleh 15 hari agak nanti. Boleh ya. Gak apa-apa ya 15 hari silahkan ya. Nah, berarti kita tugasnya adalah 3 minggu. 3 minggu berarti 3 minggu sejak dari minggu ini ya. Nah, berarti untuk dari Jumat sekarang silakan kalian untuk bekerja ya. Bekerjanya mulai dari siapa yang akan mencari materi, kemudian siapa yang akan pengeditan, yang proses pengeditan. Nah, berarti kita ketemu Jumat depan. Nah, Jumat depan kalian ada presentasi. Presentasi apa? Bukan presentasi hasil, tapi presentasi progres project ya. Sampai mana progresnya, kemudian apa kesulitannya, kemudian misalnya bagaimana materinya atau apa, misalnya kesulitan kita presentasikan, kemudian kita cari solusi bersama-sama yang kesulitannya ya. Nah, dan mudah-mudahan ketika presentasi minggu depan kalian misalnya materi itu sudah miksasi, tinggal naikin ke ininya, ke proses pengeditannya ini Bapak ya, kalau bisa misalnya ya. Nah, itu dan juga walaupun kerja misalnya kelompoknya 2 orang atau 3 orang, tapi tetap semuanya harus saling bantu. Jangan sampai misalnya salah satu sama lain kesusahan dan kemudian misalnya saking kesusahannya tidak membantu kalian sampai membayar orang menggunakan uang kalian, yaitu yang Bapak tidak mau ya. Nah, jadi kalian harus berusaha sendiri dan kalaupun tidak bisa kalian perdayakan teman-temannya ya, teman-temannya untuk kalian belajar pengeditan ya. Nah, itu. Oke, nah ini materi yang akan kita carinya. Nah, sebentar, materinya takut lupa kalian ya. Nah, ini materinya latar belakang peristiwa ya. Kemudian tokoh-tokoh kemudian konflik pertanyaan intinya satu adalah latar belakang peristiwanya. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut siapa aja. Boleh misalnya jangan diurutkan oleh kalian tokohnya si A, si B, si C, tidak apa, tidak harus seperti itu. Jadi masukkan aja misalnya Mas Said ini pernah berkunjung ke ini bla bla bla. Nah, gitu. Jadi jangan sampai tokohnya ini, tokohnya A, tokohnya B, jangan diurutkan ya. Nah, ketika ngobrol aja kalian masukkan. Terus konflik peristiwa atau puncak peristiwanya, perangnya. Nah, ini perangnya bagaimana? Kemudian penyelesaian peristiwa. Nah, babak akhirnya ini penyelesaiannya apakah di penjara ataukah perang dan meninggoy atau meninggal ya. Kemudian yang ketiga atau misalnya di ditundukkan dengan sebuah perjanjian. Nah, perjanjiannya perjanjian apa oleh kalian ditegaskan perjanjiannya dan isi perjanjiannya ya. Oke, nah berarti kalau begitu untuk tugas hari ini berarti ini adalah 3 minggu dari minggu sekarang. Silakan mulai minggu sekarang kalian boleh untuk kerjasama ya, untuk bekerja kelompok. Minggu depan kalian presentasi progres. Minggu depannya berarti proses pengumpulannya. Nah, bagaimana proses pengumpulannya untuk minggu depan? Untuk video podcast berarti link YouTube-nya saja. Nah, link YouTube-nya jangan yang privasi ya, yang umum aja kalian. Mungkin kalian akunnya banyak ya, yang bisa publish akunnya. Kemudian untuk TikTok pun sama ya. Kalian upload ke TikTok ya. Nah, kemudian nanti hasil downloadnya ditampilkan ke depan. Kemudian ada juga untuk terutama untuk podcast dan juga untuk TikTok nanti ada penilaian plus dari love dan juga viewers ya. Nah, yang membukanya berapa? Nah, untuk podcast terus lagi untuk love-nya misalnya yang love-nya berapa orang itu menjadi poin plus. Plusnya sangat ya itu ya. Jadi kalau misalnya itu jadi tolong di-upload ya. Nah, kalau misalnya Canva, nah mungkin Canva di-upload kemana kalau Canva? Nah, ya IG boleh ya, silakan ya. Untuk Canva berarti Canva juga di-upload tapi ke Instagram ya. Nah, Instagramnya yang publis ya, jangan yang privat ya. Nah, itu jadi silahkan bagaimana kalian. Dan itu adalah ketika viewersnya
atau logging itu adalah menjadi poin inti juga untuk sebagai bahan penilaian juga ya, penilaian plus ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, kalau begitu untuk hari ini kita simpulkan, ini adalah tahap terakhir untuk simpulan bahwa memang perjuangan sebelum abad ke-20 ini banyak sekali perjuangannya, dan bisa dilihat oleh kalian dari berbagai daerah ini, dari belahan Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, itu semuanya beragam ingin memperjuangkan atau bukan memperjuangkan ya, atau ingin melawan yang namanya penjajah. Nah, tapi kenapa sampai 320 tahun tadi? Karena memang tidak ada keseragaman dalam mengusir penjajah tersebut. Karena setiap wilayah pasti akan beda cerita. Nah, misalnya di wilayah Aceh masih Belandanya masuk ke konflik antara raja dengan istrinya. Contohnya kalau rakyat Maluku misalnya diadu dombanya antara rakyat dengan raja. Kalau di Sultan Agung misalnya antara selir-selirnya, raja dengan selir-selirnya. Nah, itu diteliti oleh kalian. Nah, makanya intinya di sini kenapa perjuangannya bisa berbeda-beda, dan setiap wilayah padahal musuhnya satu, tapi perlawannya sangat berbeda-beda. Nah, karena berbeda wilayah berbeda karakteristik untuk menjadi pencuat masalahnya di kerajaan tersebut. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak sudah simpulkan, ada yang ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, kalau begitu jelas ya. Oke. Menyusul ya. Oke, berarti kita pergunakan grup ya kalau kalian ini tidak mengerti tentang materi tersebut. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya nambah terus ya. Oke, kalau begitu akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gali. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Pak Gali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kemarin ngajarnya Pak Gali? Alhamdulillah, Ibu lancar. Kemarin bahagia juga dan plong juga sesuai dengan yang diharapkan, Ibu. Tapi memang tidak terlalu sempurna juga. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini kira-kira akan apa Pak Gali? Kira-kira hari ini akan membicarakan mengenai refleksi mungkin ya Bu ya, refleksi mengenai pembelajaran kemarin kurangnya seperti apa begitu ya Bu. Akan dibicarakan. Baik Pak Gali. Nah, setelah pembelajaran kemarin nih ya, hal-hal apa yang kira-kira membuat Pak Gali itu puas akan pembelajarannya terhadap siswa Pak Gali? Iya. Hal-hal apa aja? Oke. Untuk hari kemarin kan pembelajaran saya itu menggunakan metode project based learning yang Bu ya. Iya. Nah, kemarin saya merasa bahagia ya. Kenapa? Dan merasa antusias juga gitu. Kenapa? Karena memang tipikal anak-anak itu memang senang dengan project ya Bu. Nah, project dan mereka itu sering bercerita mengenai bahwa pelajaran sejarah itu kan memang harus dilakukan ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya memang anak-anak ini merasa senang dan juga fun belajar sejarah ini. Dan mereka itu bercerita bahwa Pak, bagaimana kalau kita buat video atau pembelajarannya di luar katanya. Nah, kemarin saya terpikir untuk diprojekkan ya untuk kelas itu, karena memang kelas itu sangat jago-jago IT kalau saya lihat, dan juga ya sangat jago IT. Kemudian memang salah satu karakteristik yang menguatkan saya itu, nah di kelas itu kelihatan sekali penggunaan handphone itu sangat maksimal ya. Penggunaan handphone itu maksimal. Jadi maksimal itu dalam arti kata misalnya ketika mereka habis belajar itu, ketika belajar pun mereka misalnya selalu ini bagaimana kalau videonya gini, nah gitu ya. Jadi saya itu kan memberikan stimulus ya ke anak-anak. Nah, kira-kira video bagaimana ya? Kita presentasi Pak, dan presentasinya kita menggunakan KineMaster lah, terus kita ada yang buat TikTok katanya, nah seperti itu. Nah, pemikiran anak-anak gitu. Nah, kemarin diprojekkan lah ya ini untuk membuat sebuah proyek itu, dan anak-anak sangat antusias sekali untuk membuat proyek.
Nah, yang dimana kemarin proyeknya itu adalah mereka membuat video, tapi video tersebut ada 3 platform yang digunakan, ada yang podcast yang mereka itu, nah dengan durasinya 30 menit, kemudian ada yang memilih untuk TikTok juga Bu. Nah, mereka senang untuk membuat voice over katanya, nah iya. itu ya, nah itu. Kemudian ada juga yang senang dengan Canva kemarin itu, jadi ada 3 media yang mereka gunakan untuk pembelajaran kemarin. Dan untuk kelompok mereka itu usulan juga, Pak kalau bisa kelompok kecil ya biar kita enak untuk ininya, kalau kelompok besar susah untuk berkoordinasinya dengan teman-teman. Nah saya pun stimulus lagi, bagaimana kalau kelompok kecil memang bisa gitu untuk dikerjakan, sangat bisa katanya. Iya. Itu karena jadi kemarin hasil kelompoknya itu kelompok kecil saja. Nah jadi ada yang edit video, ada yang mencari sumber juga atau sumber materinya, pengeditan juga. Nah ini yang paling antusias itu adalah proses pengeditan gitu. Nah, gitu. Jadi mereka sangat antusias untuk belajar seperti itu. Berarti sudah berdiferensiasi apa ya? Nah, Dan Bapak sudah mengakomodasi sepertinya pembelajarannya itu sudah berpusat kepada anak iya. ya. Luar biasa keren. Dan anak-anak juga memang saya lihat anak-anak itu antusias sekali, apalagi ketika dibuat kelompok itu Iya, ya. dibuat kelompok itu betul-betul ya. Nah, jadi mereka itu kan kelompoknya tadi itu ya. Jadi silakan sama siapapun yang memang yang suka video, yang suka TikTok yang ini dikelompokkan. Nah, itu jadi mereka saya sama ini. Nah, jadi gitu. Jadi saya bebaskan sesuai dengan kehendak mereka dan keinginan mereka untuk minatnya kemana ya, apakah TikTok kah atau ke podcast kemarin, nah atau ke Canva ya, nah itu sesuai dengan karakternya seperti itu kemarin itu. Jadi kemarin rata-rata laki-laki memang senang untuk podcast, saya itu senang untuk podcast jadi berbicara katanya. Nah ini gitu kan. Kalau perempuan itu terpecah, ada yang Canva, ada yang podcast, ada yang TikTok juga. Nah gitu, kalau untuk perempuan. Wah keren luar biasa. Nah tadi kan kelebihannya banyak sekali ya Pak ya, luar biasa Bapak ini. Nah kira-kira yang menurut Pak Gali ada yang kurang nggak, atau ada yang maksimal nggak dari pembelajaran yang kemarin? Oke, kalau untuk maksimal mungkin kalau saya rasa sudah maksimal sesuai dengan sintak PJBA tersebut. Pak, kemarin sudah sesuai dengan aturan Ibu ya. Nah, untuk sintak-sintak project, tetapi kalau saya lihat adalah di mereka itu keinginan besar untuk membuat proyek tersebut, tetapi mereka itu yang sangat menjadi kekurangan adalah ketika media misalnya untuk pengeditan, terutama untuk handphone, untuk alat elektroniknya atau teknologinya yang mereka itu bingung untuk mensupportnya. Nah itu jadi di teknologi, jadi kadang-kadang mereka bilang seperti ini, Pak ini gambarnya kan harus HD ya, harus jangan 360, nah nanti buram. Nah itu jadi itu yang menjadi kekurangannya. Nah kemarin sudah didiskusikan, tapi didiskusikan pun kemarin masih menggantung ya. Nah jadi kemarin itu alhasil untuk yang video memang boleh, untuk penyimpanan memang tidak bisa ini Pak karena besar MB-nya katanya. Nah itu jadi kemarin itu boleh, nggak apa-apa untuk podcast gambar 360 aja, yang penting tidak terlalu blur atau tidak terlalu buram, tetapi untuk suara itu harus dimaksimalkan ya. Nah itu karena ketika mereka mengobrol itu suara harus terdengar jelas. Kalau suara mungkin Pak katanya bisa dimaksimalkan. Nah itu yang jadi kendala mungkin di teknologi aja Bu, di teknologi ya gitu. Tapi kita juga proses untuk diskusi, dan juga ada proses-proses yang mungkin pengeditan. Nah pengeditan pun nanti terutama yang perempuan itu. Nah jadi perempuan itu punya keinginan untuk podcast ya, ada keinginan ya sama di media YouTube seperti itu, tapi memang untuk proses pengeditan, nah kemarin ada laki-laki juga yang memang silakan boleh katanya. Nah kita jadi saling bersama-sama, nah jadi ada transfer ilmu juga katanya dari para laki-laki pas tersebut untuk membantu teman yang perempuannya. Nah itu jadi nanti saling membantu. Iya, saling membantu ya untuk proses pengeditannya. Selain teknologi dan itu nggak ada lagi dari bapaknya? Oh, kalau dari saya mungkin kalau dari siswa mungkin itu. Kalau dari saya mungkin kemarin itu kurangnya karena ini adalah project ya. Jadi saya itu rada was-was ketika nanti
saya itu nyampe tidak ya misalnya materi yang akan disampaikan itu pada intinya, walaupun saya itu misalnya sudah menekankan, nah ini materi-materinya per kelompoknya, tetapi ada rasa khawatir dari saya adalah ketika anak nanti ketika tujuan saya A, nah tapi jatuhnya Iya. ke anak itu jadi B. Nah itu padahal ini materinya eh, panjang ya itu. Nah itu jadi itu yang jadi kekhawatiran saya sebetulnya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut untuk misalnya tadi kan teknologi ya, kemudian dari Bapak sendiri ada ketakutan ya tadi Iya. Kak. Kira-kira nanti kedepannya mau seperti apa Kak untuk tindak lanjut Oke, untuk setelah kita refleksi? tindak lanjut mungkin, nah karena ini kan proyek ini tidak mungkin satu kali selesai ya. Iya. Nah jadi kita nanti ada prosesnya, ada proses membimbing anak-anak. Jadi minggu depan itu anak-anak itu akan disuruh untuk presentasi sampai mana proyeknya, lalu bagaimana materinya. Nah saya lihat materi-materi yang mereka akan buat ya. Nah kemudian saya pun di sela-sela di sela-sela mereka proses bimbingan itu saya akan jelaskan juga materi-materinya. Nah, kepada kelompok itu. Nah, itu dan juga dimaksimalkan di tutor sebayanya Oh, di gitu. teman yang mungkin ada yang paham. Nah, ini saya akan tanya ke respon dulu, ilmu dulu ke kelompoknya. Nah, saya akan tanyakan. Nah, misalnya apa yang sudah mengertinya. Nah, mungkin ini teman yang mengertinya boleh untuk menjelaskan kepada temannya. Nah, jadi saya akan bimbing terus menerus ya. Jadi minggu depan itu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan akan sampai, dan juga teknologi mungkin nanti akan kita diskusikan namanya seperti apa. Jadi jangan sampai walaupun mereka punya keinginan pembelajaran ini berteknologi, tapi jangan sampai memberatkan mereka terutama masalah keuangan atau mereka itu akan menyewa orang luar untuk pengeditan. Nah, itu. Iya. Jadi saya itu ingin ya di sini ini laki-lakinya jangan sampai pelit ilmu untuk membagi kepada teman-temannya. Nah, itu jadi kita diskusikan nanti seperti Sharing itu. ya. Ya, sharing ya. Nah, itu seperti itu. Berarti dengan rekan ya Iya, dengan rekan. sejak awal Iya. Nah, itu. rencananya. Iya. Wah, luar biasa Pak Gali ini ya. Nah, mungkin kapan Pak Gali akan melaksanakannya? Mungkin untuk pelaksanaannya di Jumat minggu ini, Ibu. Oh, Pelaksanaannya. Iya, pelaksanaannya. pelaksanaannya untuk pertemuan selanjutnya. Karena kan untuk proyek ini saya anggarkan untuk 3 pertemuan ya Bu ya. 3 pertemuan, untuk pertemuan pertama ini pembagian kelompok, nah kemudian penjelasan materi pertama seperti apa, kemudian minggu keduanya itu adalah proses pembimbingan mereka sampai mana progresnya, apa yang menjadi kesulitannya, apa yang jadi progresnya terutama, dan juga materinya bagaimana, nah yang mereka carinya. Kemudian minggu depannya mereka akan memperlihatkan hasilnya, mempresentasikan hasilnya, mungkin hasil kerjanya baik dari yang podcast, baik yang TikTok maupun yang Canva. Minggu depan. Semoga ya Pak Gali untuk tindak lanjutnya, kemudian strateginya tadi banyak ya. Kalau misalnya yang ada yang dan sebagainya, mudah-mudahan nanti tercapai di pertemuan selanjutnya ya Pak Gali ya. Nah mungkin cukup Pak Gali ya Siap. untuk refleksinya. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Ibu cukup ya untuk pertemuan sekarang ya, pertemuan ya kemarin hanya itu yang jadi kekurangannya kalau saya. Mudah-mudahan ya. Nah, baik Pak Gali ya. Kalau begitu kita tutup pembicaraan ini ya Pak Gali ya. Sukses terus ya Pak Gali ya. Amin. Lancar terus. Iya, Ibu Maga. Sedih. Kami rasa khawatir yang bisa Bapak atasi apa ya? Rasa khawatir. Ya tadi kan kata Bapak belum maksimal itu